Halo, bersama dengan saya Bung Ropan. Masih grace, masih hangat bagaimana kekalahan MU di Old Trafford di Theatre of Dreams 0-5 melawan The Reds Liverpool. Tidak ada yang menduga bahwa pasukan Klopp ini bisa menang dengan skor yang begitu telak. Bahkan Jurgen Klopp sendiri pun pasti akan kaget melihat pasukannya bisa menelan melabrak tuan rumah MU di kandang mereka di Old Trafford. Lalu gimana peluang oleh setelah kalah ini? Mungkin banyak aja dihujat. Pasti penggemar-penggemar tidak puas, apalagi penggemar MU. Mereka tidak bisa menerima bahwa mereka tidak mampu membuat gol, kebobolan 5 gol, bahkan 4 gol itu sudah terjadi di 45 menit babak pertama. Tidak pernah dalam sejarah mereka bahwa MU itu kecolongan sampai 4 gol di Old Trafford. Ini pertama kali. Dan ketika Liverpool menang dengan 5-0 juga, Liverpool menoreh sejarah besar. Pertama kali mereka bisa menghantam MU dengan 5-0 di Old Trafford. Juga sejarah bagi Muhammad Salah juga dong. Muhammad Salah bisa membuat hat-trick 3 gol, ini luar biasa. Pertama kali buat pemain asal Mesir ini untuk bisa ia lakukan di markas MU. Pernah terjadi sebelumnya Ronaldo Brasil pernah membuat 3 gol juga ketika masih bersama dengan Real Madrid, tapi itu terjadi di UCL, di Liga Champions. Nah, saya kembali ke pertandingan kemarin. Bagaimana peluang dari MU? Berat ya, dengan 3 kekalahan mereka. Sekarang kondisi mereka 14 poin, di atas ada Chelsea 22 poin, The Reds Liverpool dengan 21 poin, memang agak jauh. Kemudian mereka hanya memasukkan 16, kemasukan 15, lini pertahanan mereka bapuk benar, dan itu terlihat kemarin. Jadi kembali peluang untuk bisa menjadi juara agak menipis buat saya. Berat dengan 3 kekalahan mereka. Belum lagi ketemu Manchester City, dan harus diingat bahwa pekan depan mereka harus jumpa dengan Tottenham. Nah, ini Tottenham Hotspur. Tottenham lagi drop, ya, butuh kemenangan. Pasti mereka akan habis-habisan setelah kalah dari West Ham. Mereka ingin menang saat menjamu MU. Ya, nggak usah lah mereka MU bisa menang. Draw aja udah berat bagi MU kalau sampai itu hasilnya draw. Kenapa? Karena setelah itu mereka harus ke Atalanta, harus bermain di UCL. Ini bahaya melihat kemarin mereka susah payah menang 3-2 setelah tertinggal 2-0 melawan Atalanta. Ini menjadi tanda tanya besar, apalagi setelah mereka dilabrak oleh Liverpool dengan 5-0. Setelah Atalanta mereka kembali menjamu tim tetangga mereka, ini derby di kota Manchester menghadapi Manchester Biru, The Citizens Manchester City di Old Trafford. Ini juga berat. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka tidak menang melawan Spurs, ya, kita lupakan aja dulu lawan Atalanta, tapi mereka kembali ke Old Trafford di IPL menjamu City. Mereka harus menang melawan City. Kalau kalah lawan City ya udah, nggak usah berpikir panjang, apalagi berharap untuk bisa menjadi juara di IPL. Agak berat. Nah, kemarin itu saya melihat bahwa lini belakang yang berat sekali, Maguire, Wan-Bissaka di kanan, Lindelof yang berpasangan dengan Maguire, kemudian dengan Luke Shaw, ini menjadi malapetaka besar, terutama Maguire banyak membuat kesalahan-kesalahan, ya. Bahkan di gol pertama, ya, itu lebih banyak 4 gol yang lahir itu lebih banyak itu dari sisi kiri, tempat di mana Luke Shaw ada. Tetapi Maguire ini banyak tertinggal, ya, ketika mereka menerapkan suatu pertahanan dengan garis tinggi, untuk balik ke belakang lambat. Apalagi dengan The Reds bermain dan sangat cepat. Kombinasi yang terjadi antara Hendo, Keita di tengah bagus sekali, ya. Kemudian ada Jota, Firmino, Salah, ini cepat sekali, dibantu dengan 2 fullback yang rajin mereka, yaitu terutama Trent dari sisi kanan. Ini yang menyusahkan. Nah, di mana Luke Shaw? Saya tidak melihat apa-apa, ya. Gol pertama pun Luke Shaw lari agak ke dalam ketika Salah muncul untuk memberikan umpan kepada Keita. Sementara Lindelof sudah jauh tertinggal bersama dengan Maguire. Gol kedua pun mereka sulit, antara Maguire dan Shaw akan agak berdansa di situ, nggak tahu bisa menghentikan seorang Keita yang memberikan umpan ke kanan sebelum Trent bisa meng-crossing bola dan diselesaikan oleh Diogo Jota. Begitu pula dengan gol ketiga. Bagaimana kombinasi yang terjadi di sini? Itu bola pantulan dari Maguire yang gagal menahan bola sehingga Keita masuk memberikan umpan dan diselesaikan oleh Salah. Itu yang terjadi. Gol keempat Salah itu bebas sekali, nggak ada yang mengawal. Di mana Maguire, di mana Lindelof, di mana Luke Shaw? Tidak ada, sehingga dia bisa membuat gol keempat. Jadi saya pikir dengan 5-0 ini memang malapetaka besar buat mereka. Memang mereka pernah kalah pada musim lalu dengan 1-6 juga di Old Trafford, kalah dari Spurs saat itu.
Itu telak sekali. Tapi kemudian mereka bangkit setelah pekan ke-7 terus, dan mereka agak stabil untuk bisa finish di posisi kedua walaupun tertinggal 12 poin dari sang juara Manchester City. Tapi sekarang kan posisinya berbeda. Mereka sudah memainkan 9 pertandingan, dan ini kekalahan ketiga mereka yang memang sangat sulit bisa diterima ya, kalau mereka bisa dipermak habis oleh musuh terbesar mereka. Tetapi lagi-lagi saya pikir ini Ole agak sulit ya untuk melepaskan atau bisa keluar dari tekanan lawan. Dia tidak bisa berbuat banyak. Plan A ke plan B agak berat. Dia akan bingung untuk bisa siapa yang akan ditarik keluar, sehingga membuat suatu blunder. Kenapa dalam posisi tertinggal dia menarik Greenwood, bisa menarik Bruno, juga Rashford. Sebenarnya dalam posisi tertinggal dia harus menambah pemain depan aja. Gak usah takut, gak usah peduli. Kan kalah 3, kalah 5, kalah 7 sama aja. Mereka tetap kehilangan 3 poin. Untuk apa memasukkan Diego Dalot, pemain yang lebih bertahan? Ya, kenapa dia tidak menggantikan 2 pemain gelandang double pivot mereka yang tidak berkembang, ya, tidak punya kontribusi ke depan? Dalam hal ini McTominay dan juga Fred. Fred akan dijadikan anak emas. Mestinya mainkan aja Nemanja Matic kalau mau, untuk ada satu DM yang kuat dalam bertahan ya di situ. Pogba bisa dimainkan walaupun dia kartu merah, tapi tidak ada yang tahu kan dia bisa mendapat kartu merah. Sebenarnya sudah oke kalau Fred dikeluarkan bersama dengan McTominay, sama seperti ketika lawan Atalanta. Ketika mereka tertinggal 2 gol di babak kedua, kan 2 pemain ini ditarik. Nemanja Matic masuk bersama Pogba, agak stabil. Nah kemarin dalam posisi tertinggal nggak usah tanggung-tanggung, di bench ada Lingard, masukin aja Lingard. Ada Sancho, masukin aja Sancho. Jadi mereka butuh gol, bermain di kandang butuh gol. Bukan masukin Dalot yang lebih notabene pemain lebih bertahan. Kalau perlu tarik keluar Ronaldo juga nggak apa-apa, ketika Ronaldo tidak berkutik tarik keluar. Tapi 3 pemain gelandang serang di lini serang mereka ditarik serentak keluar, saya juga agak kaget juga. Karena MU kan butuh gol ini. Seharusnya yang ditarik adalah pemain-pemain tengah aja yang nggak berfungsi. Fred, McTominay keluar, Pogba, Nemanja Matic masuk, satu lagi pemain Cavani masuk. Tetapi jangan Dalot yang diproyeksikan, karena saya katakan tadi di bench itu masih ada Sancho dan masih ada Lingard. Jadi itu saya pikir kesalahan-kesalahan dari Ole yang dia lakukan. Jadi Ole ini tidak belajar bagaimana ketika mereka melawan Atalanta keluar dari tekanan lawan dengan formasi yang sama. Dia sudah tidak belajar juga ketika pada bulan Mei lalu mereka kalah dengan 4-2 dari Liverpool di Old Trafford juga dengan kombinasi sama. Fred dan McTominay ada di double pivot. Di belakangnya juga sama. Wan-Bissaka di kanan, di kiri ada Luke Shaw, Lindelof juga ada di sana bersama dengan Maguire, De Gea. Cuma di depan Ronaldo belum ada. Cavani yang bermain. Greenwood ada di sana, Bruno dan juga Rashford sama. Cuma beda di Ronaldo. Dan itu mereka kalah 4-2. Sebenarnya harus belajar dari situ untuk menghadapi menjamu tim sekuat Liverpool. Karena Liverpool punya lini serang yang sangat baik. Ya, bagaimana Klopp bisa memutar kemarin dengan oke. Mane disimpan, dimainkan babak kedua, dia melepaskan Jota duluan karena Jota itu membuat gol ketika mereka menang 4-2 di Old Trafford bulan Mei lalu. Jadi formasi ini yang kembali ditampilkan oleh Klopp. Jota, Firmino dan Salah bisa bermain. Itu yang saya lihat ya, dengan mengorbankan Mane yang masuk di babak. Padahal kan Mane ini selalu tidak tergantikan. Tapi kemarin memang ada perubahan yang dilakukan oleh Klopp. Ini pelatih cerdas, kalau bisa dibilang. Luar biasa bagi Klopp. Kemudian dia berani memainkan juga Ibrahima Konate untuk berpasangan dengan Virgil van Dijk. Ini luar biasa. Orang menganggap bahwa di sana ada Joe Matip berpasangan selama ini ya dengan Virgil van Dijk, karena ada 7 pertandingan sebelumnya kan Matip yang bermain di sana, bukan Konate. Konate hanya bermain bersama dengan Crystal Palace ketika mereka menang di Anfield dengan 3-0. Kemudian ini pertandingan kedua dia ketika bermain dalam starting 11 ala Klopp ya, dari awal dan tidak tergantikan. Tapi itu semua kecerdikan, kejelian seorang pelatih cerdas seperti Klopp untuk bisa menghentikan MU di markas mereka. Ya, apakah nasib Ole akan berakhir saya tidak tahu, tapi ini masih anak emas. Saya pikir dia masih akan stay, masih akan dipertahankan oleh manajemen. Dan saya lebih suka Ole tetap ada di sana, karena Klopp juga kan mengatakan bahwa dia masih menginginkan Ole ada di sana. Dia masih sayang terhadap Ole. Nah kemarin itu, kalau mereka mau gas habis, Liverpool habis memang selesai itu. Bisa 7-8 gol dapat. Apalagi ketika Pogba keluar di menit 61. Bermain dengan 10 pemain. Kalau mereka mau benar-benar ingin membunuh di kanan, mempermalukan, itu selesai itu MU. Tapi mungkin masih ada kasih, masih ada hati yang sangat bagus bagi Klopp dan pemain-pemain Liverpool untuk tetap tidak
membuat gol lebih dari 5 gol, padahal mereka bisa melakukan itu. Karena ketika Pogba keluar kan sudah 5-0 duluan. Ketika Salah membuat gol kelima di menit ke-50 ya saat itu. Jadi sebenarnya kesempatan untuk 6, 7 gol, 8 gol itu bisa saja mereka bisa lakukan. Tapi mungkin mereka tidak tega untuk bisa mengalahkan MU, mempermalukan MU di Old Trafford. Ingat, MU masih punya kesempatan untuk bisa bangkit, tapi dia harus bisa menyelesaikan 2 pertandingan berat ke depan ya. Dengan saya mengabaikan juga melawan Atalanta, tapi melawan Spurs dan melawan City ini yang harus mereka lewati. Kalau mereka menang 2 kali ini, kembali motivasi mereka bisa terangkat. Tapi kalau mereka gagal, selesai. Karena ini pertandingan yang betul-betul bisa menguji ya semua pemain MU, juga termasuk Ole, dan membenahi lini belakang yang sangat bapuk, sangat hancuran saat menghadapi Liverpool. Karena mereka sudah kemasukan 15, berarti belakang bermasalah. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan MU dan juga Liverpool dalam pertandingan kemarin di Old Trafford. Sampai jumpa dalam pembicaraan lain. Ciao.